Ini ada beberapa pertanyaan nih kok di kolom Q&A nih kok. Hmm, Eh, Devin kok, besok kan ex-date dividen, sedangkan 3 hari terakhir cenderung turun. Gimana nih kok view teknikalnya kok? BFI Finance ya, Marcel ya. Yes. Aku eh, nggak liatin dia punya corporate actionnya sih. Dia ex-date-nya ex-date apa ya? Dividen apa right issue atau apa ya? Ini tadi dividen kok. Dividennya berapa banyak? Sebentar saya cek. Dividennya Rp28 kok. Oh, nggak banyak. Cum Kalau date-nya tanggal 14 hari ini, benar. hari ini kum ya. Oke. Ya kalau kita lihat dari technical ya, Pak Tio gitu ya. Sebenarnya Bevin ini ya kalau misalkan dibilang bahwa 3 hari terakhir cenderung turun ya memang ya turun gitu. Itu dari 1125 ke 1080 ya. Nah, memang kalau kita lihat di polanya, ini sebenarnya dari bulan November ini pola pergerakan ini sebenarnya satu. Jadi nggak heran bahwa 3 hari belakangan ini turun. Tapi selama dia masih bisa tahan ya di atas dia punya support di 10.55 ini nggak ada masalah sih gitu dengan dia punya level resisten ini juga di 1150. Jadi kalau memang kita ketemu pola saham yang kayak gini sebenarnya enaknya adalah kita beli di 10.50 10.80 jual di 11.30 sampai 11.50. Jadi kita manfaatinnya area-area seperti ini aja di bawah sini kita beli gitu ya. Bawah sini kita beli, di atas ininya kita jual. Ya kalau main atau trading saham sideways ya mostly begitu, jangan belinya waktu dia breakout. Dia boleh aja kalau misalnya ternyata dia breakout confirm dan valid, dia akan jadi rally based rally. Tapi kalau misalkan dia belum confirm, kita beli breakout, kita harus tahu bahwa kita beli di area supply, dan kalau gagal kita harus cut, tunggu lagi dia turun ke bawah, jangan dibiarin. Kalau enggak ya kita belinya paling pucuk nanti gitu. Jadi untuk Bevin karena tadi dividen juga nggak terlalu gede ya, paling 30 poin, 10.80 ya, 10.50 masih di support, nggak ada masalah sih. Yang agak gregetan tuh kalau misalkan di harga misalnya sekarang 10.80, dividennya 300, nah itu jauh turunnya langsung pasti. Tapi kalau cuma Rp30 sekitaran segitu atau kurang, nggak ada masalah sih sebenarnya buat Bevin, masih oke banget kok. Ini kan kalau kita lihat pergerakan gede ya, ini mostly juga Bevin ini berconsolidation nih, Pak Tio. Dari gedenya dari 935 sampai 1425 gitu ya. Buat harga-harga sekarang di kecil apakah menarik? Ya kalau trading jangka pendek di range kecil ya tadi sekali lagi catatannya beli aja di daerah range 10.50 sampai 10.80, target jual 11.30 sampai 11.80. Nah, tapi kalau jebol ya mungkin akan turun lagi sampai 935 di support kuatnya. Ini 935 ini kurang lebih jadi support kuatnya dia nih. Gitu. Kurang lebih Oke. seperti itu sih. Wah, thank you kok. Ini lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya ya kok. Tadi Ko Hmm. Yudi kan sempat singgung di RRG itu, di bagian RRG Weekly itu kan ada properti ya Ko ya. Ini ada Ya. pertanyaan Ko tentang SMRA, CTRA dan Hmm. POWON Ko. Nah ini kan bikin base nih Ko. Bagusnya average up sekarang atau nunggu breakout nih Ko? SMRA ini kemarin kita udah sempat nge-call daerah bawah sini sih. Memang targetnya kita waktu itu sekitar 6,5 gitu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang join telenya kita bisa lihat. Jadi kalau buat belinya sekarang sebenarnya pilihannya dua. Kalau buat aku posisi sekarang ini agak tanggung ya. Kalau misalnya teman-teman mau nge-swing gitu ya. Karena biasa kan buat kayak semua rekon gini-gini pilihannya lebih banyak buat swing, nggak di trading pendek banget karena upset harian juga nggak terlalu banyak ya. Nah, maka pilihannya tunggu break sekalian gitu ya di 655 atau kita tunggu agak turun ke bawah di area 610 nih. Karena kalau 635 tanggung posisinya naik
belum tentu turun juga masih ada possibility gitu ya. Nah, maka ada wise-nya adalah kita tunggu di area 610-an supaya kita low risk gitu ya. Kalau 610 kita beli daerah sini tembus 600 ya kita ruginya paling cuma 1,5%, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan kita paksain di sini, kita buang di bawah 600, agak lumayan nih resikonya. Nah, kalau bisa dapat di sini, potensi upside-nya kalau nanti dia bisa kembali naik ya, kurang lebih lanjutannya ini ada target di 710 gitu. Jadi kalau misalkan bisa dapat 610 ke 710, mungkin 15%, lumayan menarik gitu ya. Nah, sebenarnya buat properti ini, buat aku tuh sektor yang menarik. Karena apa? Karena satu, sektoralnya masih di bawah. Kedua, mereka ini punya apa namanya, laporan keuangan ini membaik. Terus mereka kan direlaksasi sama PPN kemarin tuh, PPN rumah. Terus ya cukup menarik. Cuman problemnya adalah suku bunganya naik gitu kan. Nah, tapi kalau nanti tahun depan suku bunganya turun gitu ya, udah mulai turun, mungkin nggak di kuartal 1, kuartal 2 lah. Di kuartal 3, kuartal 4 mungkin ada kemungkinan mungkin bisa turun. Kalau turun, nah itu properti ini akan menarik banget sih kalau menurut aku gitu. Jadi ya kalau buat sekarang mungkin ya swing pendek dulu aja lah, karena memang masih belum ada apa ya, belum ada pergerakan yang signifikan atau sentimen yang bisa ngedrive untuk sektoralnya juga gitu. Kalau misalnya kemarin energi batu baranya loncat jauh, ya otomatis sektoralnya gerak semua gitu kan, karena kebutuhan dari energi dari batu baranya mau nggak mau nggak ada pilihan gitu kan, karena gasnya dihilangkan di Eropa mau nggak mau gitu. Itu makro yang sentimen makro yang sangat mempengaruhi. Nah, kalau misalnya properti apa gitu, misalkan contoh batu bara tinggi gitu ya, harga batu bara kayak semen ini jadi problem, costnya jadi tinggi. Nah, kalau semennya istilahnya let's say harganya naik, semua harga properti pasti ikut naik juga. Jadi memang ada chain reaction-nya, jadi agak problem juga. Nah, makanya kalau misalkan tahun depan ya mungkin batu bara nggak bisa turun cepat, mungkin masih di 200-an. Terus apa namanya, suku bunga mungkin di dekat kuartal 3, kuartal 4 mulai turun, mungkin bisa cukup menarik ya gitu. Tapi yang nggak bisa cepat gitu teman-teman, kalau misalkan di yang masih seperti ini gitu. Jadi tadi balik lagi, maka supportnya 610 ya, Pak Tio tadi ya. Terus resistennya ada di 655, kalau bisa naik ke atas 655 targetnya 70 buat Sumarekon. Lalu untuk Ciputra ini juga sama, sekarang masih bergerak dalam consolidation ya di sini. Dia kan kemarin udah bisa break daripada dia punya resisten di area sini, sekarang dia bikin resisten baru gitu ya. Selama dia masih bisa tahan di atas 970 gitu ya, dia masih berpeluang untuk kembali naik gitu ya. Turun belinya dekat-dekat 97, 99, target satunya balik ke 1040 gitu ya, ke 1040-an. Nah, pertanyaannya target 2-nya di mana? Target 2-nya kurang lebih dia bisa punya target di 1105 sampai 1110, sekaligus di daerah sini juga sama ada resisten yang sebelumnya gitu. Jadi sekali lagi diulang, untuk Ciputra supportnya di 970, target satunya di 1040 sampai target 2-nya di 1110. Nah, kalau beli 970 ke 1110 lumayan menarik juga, sama kayak tadi Sumarekon ya, 15%-an mungkin kalau lebih gitu ya. Mungkin sekalian dibahas Pewon kok tadi, ada 3 serangkai ini kok. Kalau Pakuwon ini mungkin akan lebih menarik sebenarnya dibanding Sumarekon dan Ciputra. Sebenarnya kenapa? Karena kalau Pakuwon juga dia dapat istilahnya income-nya ini dari mall gitu ya. Dari mall, dari tenant, di mana kita tahu bahwa 2020 gitu ya, 2021 mungkin masih ada lockdown apa segala macam, bayar sewa tenan masih ada diskon apa segala macam. Tapi di 2022 ke 2023 ini akan jadi menarik sebenarnya buat Pakuwon,
dia akan jauh lebih baik dia punya performance gitu. Jadi kalau menurut aku ini sebenarnya agak lebih menarik dibanding yang dua lagi. Tapi ya sekali lagi ya nanti kita lihat aja. Biasanya satu sektoral geraknya mirip-mirip sih. Kayak ini pola chartnya mirip-mirip nih sebenarnya. Break dari high sebelumnya 464 won, ya sekarang jadi support baru ya di 464. Selama tahan di atas 464 potensinya kembali naik ke arah 484 untuk target satunya, target duanya ada di 510 gitu. Jadi target satunya tadi ada di 484 gitu ya, untuk target duanya ada di 510 selama dia masih bisa tahan di atas 464 ya catatannya. Jadi kalau misalkan kita trading gitu ya, boleh perhatiin support-support pentingnya, jangan sampai nggak diperhatiin kalau misalkan tembus dari 464 kita misalkan let's say nggak, ya kita biarin ya. Kalau mau long term investment no problem sih, tapi kalau trading ya dia akan bisa balik sampai ke bawah 438, lumayan juga sekali turun 8% gitu ke support sebelumnya. Jadi boleh apa ya, diatur trading plan-nya yang sesuai sama kata teman-teman gitu ya. Oke, wah thank you banget nih Ko Yudi. Berarti tadi SMRA supportnya di 610, Citra di 970 dan Taiwan di 464. Jangan sampai breakdown ke situ ya untuk tradingnya ya Ko. So, Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Ko. boleh Marcel. Ini ada tadi kan sempat Ko Yudi singgung tentang nikel nih Ko. Nah ini emiten nikel gimana ya Ko? Emitennya Ko sekarang Ko. Tadi kan kita bahas harganya kan ya Ko, harga komoditasnya. Mungkin yang pertama dari Antam dulu ya. Antam ini masih bergerak sideways ya di range harga sekarang di area sini nih. Resistennya ada di 2080 gitu ya. Untuk supportnya sendiri ada di 1910. Jadi sekali lagi karena dia udah mulai sideways, sebenarnya kita bisa manfaatin momentumnya. Kita beli di 1910 sampai 1130, jual di sekitaran 2050 sampai 2070. Ini upside-nya udah lumayan sih sebenarnya, 5%-an gitu kan kurang lebih. Nah, tapi kalau kita lihat dari view yang lebih gede gitu ya, mungkin harga-harga dekat-dekat sekarang ya menarik dekat support, tapi jangan sampai dia break daripada dia punya triangle. Kalau misalkan dia break dari triangle, di mana tadi dia arah datangnya adalah dari atas ke bawah ya, downtrend, itu cukup bahaya. Kalau misalkan dia bisa break daripada dia punya support di sini, maka untuk posisi sekarang ya area 1910 ini menjadi area support yang cukup penting ya untuk pergerakan Antam ke depan. Kalau dia masih bisa bertahan di atas ini no problem, tapi sekalinya dia breakdown, ini dia akan kembali turun gitu ya. Jadi boleh berhati-hati. Nah, maka untuk Antam ini harga sekarang ya masih menarik lah gitu. Tapi ya tradingnya mungkin nggak spread gede. Kenapa? Karena pergerakannya masih sideways. Kalau kita trading di saham sideways ya kita nggak bisa ngarepin range yang gede-gede gitu ya. Misalkan kayak BRMS gitu juga kita nggak bisa ngarepin gede-gede gitu ya. Lalu lanjut selanjutnya ke Inco. Inco ini juga sekarang lagi bergerak sideways gitu ya. Tapi ya kalau kita lihatin dari pola pergerakannya ya ini dari sebelumnya lebih bagus malah daripada Antam. Dibandingkan Antam, Inco jauh lebih bagus.